Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Neutralis eh, akan menyampaikan update progres proyek kami, yaitu final project communication dan stakeholder management. Baik, yang pertama ada project communication plan, yang dimana di sini untuk yang pertama mengatur alur komunikasi selama pengembangan proyek, yang kedua memastikan semua stakeholder menerima informasi yang tepat dan tepat waktu, dan yang ketiga mendukung penyelesaian proyek sesuai jadwal dan kualitas yang diharapkan. Untuk objektifnya sendiri, yang pertama menyampaikan update progres secara rutin, yang kedua menjaga keselarasan dengan kebutuhan stakeholder, yang ketiga mencegah miskomunikasi terkait fitur, deadline, dan scope, dan yang keempat memastikan keputusan proyek terdokumentasi. Baik, untuk communication channel-nya di sini, kami menggunakan 4 communication channel. Yang pertama ada WhatsApp untuk komunikasi cepat dan diskusi singkat. Yang kedua ada GitHub untuk mengupdate kode, version control, dan tracking perubahan. Yang ketiga ada Google Drive untuk penyimpanan dokumentasi dan laporan, serta ada Gmail untuk komunikasi formal selama proyek berlangsung. Baik, selanjutnya stakeholder management. Stakeholder management adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap keberhasilan proyek Neutralis. Tujuannya adalah memastikan setiap kebutuhan, ekspektasi, dan potensi resiko yang berkaitan dengan stakeholder terkelola dengan baik sepanjang siklus hidup proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada identifikasi stakeholder. Di sini ada 4 kategori, yaitu internal project team, pengguna akhir, penyedia data eksternal, dan klien. Pada kategori internal project team, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu project leader, programmer, UI UX designer, QA tester, sistem analis, DBA, dan dokumentator. Untuk kepentingannya sendiri yaitu mengembangkan aplikasi Neutralis sesuai rencana kerja, menjaga kualitas, waktu, dan kelancaran proyek. Lalu untuk kategori kedua yaitu ada pengguna akhir, pihak yang terlibat yaitu ada konsumen konsumen umum, pengguna smartphone. Untuk kepentingannya sendiri yaitu mendapatkan informasi gizi produk, menggunakan fitur pemindaian dan rekomendasi. Lalu untuk kategori ketiga yaitu ada penyedia data eksternal. Untuk pihak yang terlibat yaitu ada Open Food Facts dan Firebase. Kepentingannya yaitu menyediakan data gizi, database, autentikasi, dan infrastruktur cloud. Dan yang kategori yang terakhir itu ada klien. Pihak yang terlibat yaitu adalah Kimia Farma. Untuk kepentingannya yaitu mengarahkan kebutuhan aplikasi, memberi persetujuan fitur, memonitor kualitas, memastikan aplikasi selaras dengan misi edukasi gizi. Oke, lanjut yaitu ada pengaruh dari stakeholder sendiri. Di sini ada high power, high interest. Stakeholder yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan proyek dan sangat berkepentingan pada hasilnya, sehingga perlu keterlibatan intensif dan komunikasi aktif. Untuk pihak yang terlibat yaitu ada project leader dan klien, yaitu Kimia Farma. Lalu ada high power, low interest. Pihak yang punya kekuatan memengaruhi proyek, namun tidak terlibat langsung secara operasional. Cukup dipantau agar tetap puas dan tidak muncul hambatan. Untuk pihak yang terlibat yaitu ada penyedia API dan arsitektur cloud. Baik, selanjutnya. Lalu selanjutnya ada low power, high interest, yaitu stakeholder dengan kepentingan tinggi namun sedikit berpengaruh, sehingga perlu dilibatkan melalui informasi berkala dan umpan balik. Untuk pihak yang terlibat yaitu ada pengguna aplikasi dan tim pengembang. Yang terakhir ada low power, low interest. Pihak dengan pengaruh dan kepentingan rendah cukup dimonitor ringan tanpa komunikasi intensif. Oke, selanjutnya strategi pengelolaan stakeholder. Yang pertama, manage closely, itu koordinasi intensif, selalu update progres berkala. Yang kedua, keep satisfied, berikan informasi penting tanpa terlalu detail. Yang ketiga, keep informed, sediakan update fitur dan feedback rutin. Yang terakhir, monitor pengawasan keterlibatan sesuai kebutuhan.
Selanjutnya terkait resiko yang pertama resiko terkait stakeholder. Satu, perbedaan ekspektasi antara tim, klien, dan pengguna akhir. Yang kedua, komunikasi tidak efektif yang menyebabkan keterlambatan atau miskomprehensi kebutuhan. Yang ketiga, ketergantungan tinggi pada penyedia data eksternal sehingga berdampak jika terjadi gangguan layanan. Pengguna akhir merasa aplikasi tidak sesuai kebutuhan atau sulit digunakan. Yang kelima, perubahan kebutuhan atau permintaan fitur mendadak dari klien. Yang terakhir, ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data yang mempengaruhi kepercayaan pengguna. Selanjutnya, mitigasi resiko. Yang pertama, menetapkan komunikasi rutin melalui meeting terjadwal dan laporan progres yang terstruktur. Yang kedua, menyusun dokumen kebutuhan yang rinci serta disetujui bersama sejak awal. Yang ketiga, menyediakan fallback data lokal, mekanisme caching, dan monitoring API secara berkala. Yang keempat, melakukan uji coba pengguna atau UAT, mengumpulkan feedback, dan menyelesaikan desain berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima, menyepakati batasan fitur dan perubahan permintaan agar tidak mengganggu timeline. Yang keenam, melakukan validasi data dan pengecekan kualitas secara terus-menerus untuk menjaga akurasi informasi yang ditampilkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.